Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersyukur dan kita bersukacita kepada Tuhan karena anugerahnya di dalam hidup kita, dan pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam segala hal Tuhan selalu menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas segala karya dan pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bila kiranya Engkau terus memimpin kami ya Tuhan, di dalam segala kehendak Tuhan, di dalam pertumbuhan iman, di dalam kedewasaan iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan urapilah pemberitaan firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan, firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada saat ini kita diberikan kemenangan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi pada saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Di dalam beberapa waktu ke depan, mari siapkan hatimu, luangkan waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat dan anugerah Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh yang menyala-nyala merupakan sebuah keinginan yang membara, keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar atau antusias untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga. Yang penting saudara, Tuhan kita disenangkan, Tuhan kita dimuliakan. Istilah lain juga saudara menyebut bahwa roh yang menyala-nyala adalah sebuah passion atau semangat, kegairahan, keinginan yang kuat saudara. Keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal yang baik, untuk melakukan sesuatu hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, dan dalam kita melayani Tuhan, jangan biarkan passionmu, antusiasme, semangatmu menjadi turun saudara. Melainkan firman Tuhan katakan, biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, passion atau semangat itu akan mengalirkan sebuah energi ke dalam hidup kita, sehingga kita dapat terus bekerja atau berkarya tanpa lelah, tanpa jenuh, tanpa putus asa, tanpa untuk mudah menyerah. Saudara, passion akan membuat seseorang olahragawan bisa menjadi atlet yang siap berlatih dengan tekun berjam-jam setiap hari untuk dapat mengikuti setiap pertandingan dan meraih sebuah kemenangan. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah suatu perintah larangan. Seperti seorang anak kecil yang mungkin sedang bermain api saudara, maka akan ada perintah atau larangan dari orang tuanya. Kenapa ada perintah larangan itu? Sebab ada bahaya yang mengancam daripada anak tersebut. Demikian pula saudara, kalau
kerajinan kita kendor. Sebenarnya hal itu juga dapat mendatangkan bahaya di dalam kehidupan seseorang, terlebih lagi di dalam kehidupan iman kita. Untuk itu saudara, jangan sampai biarkan kerajinanmu kendor, karena dampaknya, pengaruh buruknya itu banyak di dalam kehidupan kita saudara. Perintah larangan agar kerajinan kita tidak menjadi kendor, ini diajarkan kepada setiap kita yang sudah berada atau pernah berada di dalam roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, agar kita tetap menjaga apinya, tetap menyala di dalam hidup kita. Jangan sampai kendor semangat kita saudara, amin. Kita terus semangat, terus rajin untuk mengerjakan bagian kita di dalam Tuhan. Ini juga merupakan perintah Tuhan saudara, yang diberikan kepada kita, dan di mana di dalam perintah ini saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk taat dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Amin saudara. Saudara, di dalam ayat yang barusan kita baca ada 3 hal penting yang kita akan perhatikan, yang diajarkan kepada kita di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 tadi saudara. Yang pertama saudara, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu artinya yaitu ketekunanmu, kesungguhanmu, semangatmu di dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jangan sampai ketekunan kita, kerajinan kita, kesungguhan hati kita, semangat kita kendor di dalam kita mengerjakan sesuatu saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya ketekunanmu kendor, semangatmu jangan sampai kendor di dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu saudara. Sebab kehendak Allah kepada setiap kita adalah agar kita tetap memiliki kerajinan, ketekunan, dan semangat di dalam mengerjakan sesuatu, maupun di dalam kita menjalani dan membangun kehidupan rohani kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya ada beberapa hal yang membuat kerajinan seseorang menjadi kendor. Ada banyak hal, namun ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, di mana beberapa hal yang dapat membuat kerajinan seseorang kendor, yaitu saudara, orientasi yang salah daripada orang itu. Kalau salah orientasi, akhirnya apa yang ingin dicapai tidak tercapai, menemukan kegagalan saudara. Yang berikutnya yaitu dikuasai masalah, sehingga kerajinan kita mulai kendor atau menjadi sumber masalah. Ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa lebih maju ke depan. Yang lain lagi saudara, yaitu kebiasaan buruk dengan suka menunda-nunda waktu alias malas saudara. Orang yang suka menunda-nunda waktu, orang yang malas, sudah pasti ini kerajinannya sudah mulai kendor. Yang berikutnya itu gaya hidup yang tidak seimbang. Di dalam kita melakukan aktivitas kita juga mungkin itu kita jadikan hanya sebagai rutinitas yang membosankan, sehingga kerajinan kita kendor. Kita sudah mulai putus asa, kita sudah mulai mudah untuk menyerah. Dan hal yang lain juga saudara, yaitu paradigma yang salah, pola pikir yang salah, sehingga membuat seseorang kerajinannya menjadi kendor. Yang lain lagi saudara, yaitu kehilangan gairah semangat, sehingga saudara tidak mau memberi diri lagi untuk diproses, dibentuk, sehingga daya juangnya saudara sudah mulai berkurang, daya juangnya sudah mulai hilang, sehingga tidak ada sebuah ketekunan, tidak ada satu perjuangan bagaimana dia bisa bangkit dari segala hal yang membuat dia terpuruk. Yang lain juga saudara, kalau di dalam hal rohani, yaitu kekeringan dan kematian rohani. Seseorang yang kering dan mati rohani saudara, ini kerajinannya juga akan kendor. Alasan yang lain juga saudara, yaitu tidak tunduk dan tidak taat,
Seseorang yang enggak mau tunduk dan tidak mau taat ini juga akan mempengaruhi kerajinannya, saudara. Yang lain lagi juga saudara, yaitu tidak ada waktu untuk Tuhan. Seolah-olah waktu ini sudah penuh semua. Semuanya sudah dipenuhi dengan waktunya dia sendiri tanpa diberikan untuk Tuhan, sehingga kerajinannya sudah mulai kendor. Yang lain juga saudara, yaitu kesibukan dan kelelahan, sehingga saudara ini membuat kerajinan seseorang menjadi kendor. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal 13 ayatnya yang keempat. Amsal pasal 13 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Firman Tuhan katakan, orang yang malas dipenuhi dengan berbagai keinginan, namun itu sia-sia. Sia-sia karena kemalasannya dan kerajinannya, ketekunannya yang sudah mulai berkurang. Tetapi orang yang rajin akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Kadang kita menemukan seseorang memulai sesuatu dengan rajin, dengan semangat, namun berikutnya saudara sudah mulai kehilangan semangat. Kerajinannya sudah mulai menurun, saudara. Dalam kondisi seperti inilah kita akan masuk dalam proses pengujian. Apakah kita tahan uji atau tidak untuk tetap memiliki semangat, kerajinan dan ketekunan, saudara. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang menjaga atau mempertahankan kerajinan dan ketekunannya akan menjadi orang-orang yang tahan uji dan memiliki pengharapan. Dia tidak akan mudah putus asa, dia tidak akan mudah untuk menyerah, dia akan kuat untuk bertahan, dia akan terus semangat dan tetap tekun untuk berjuang atau mengerjakan sesuatu sampai meraih kemenangan. Demikian juga saudara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, dalam membangun iman dan juga di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, juga dibutuhkan yang namanya ketekunan. Supaya kita memiliki iman dan ketaatan yang tahan uji. Sebab ada upah bagi setiap orang yang mengerjakannya dengan tekun. Jadi saudara, di dalam membangun iman dan hidup di dalam ketaatan juga dibutuhkan yang namanya ketekunan. Dibutuhkan semangat, dibutuhkan kesetiaan. Amin, saudara. Selama kita masih kuat, saudara, marilah tetap tekun, rajin, tetap semangat untuk mengerjakan bagian kita yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Karena kalau kerajinan kita kendor, maka waktu-waktu akan berlalu dengan kehidupan yang sia-sia. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, mari awalilah segala sesuatu dengan hal-hal yang rohani terlebih dahulu, agar Tuhan menyertai dan memberkati segala hal yang berkaitan dengan jasmani yang kemudian kita kerjakan dengan penuh ketekunan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Untuk memiliki roh yang tetap menyala-nyala dan tetap setia melayani Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus mengerjakannya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kerajinan. Jadi saudara,
jangan sampai kerajinanmu kendor. Tetap semangat. Amin saudara. Yang kedua saudara, firman Tuhan tadi katakan, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, bila di dalam hati seseorang tidak ada lagi gairah yang dipenuhi Roh Kudus, melainkan keinginan daging manusia, maka semuanya hanya akan menjadi formalitas saja. Dia akan kehilangan semangat, dia akan kehilangan pengharapan. Sepertinya tidak lagi merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan merasakan kehilangan kasih yang mula-mula, dan kehidupan rohaninya seperti firman Tuhan katakan sudah menjadi suam-suam kuku. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, firman Allah ini katakan kepada kita, jangan sampai kita memiliki kehidupan kerohanian yang suam-suam kuku. Kita harus memilih, saudara. Amin. Iya. Jangan sampai satu saat kalau kita memiliki kerohanian yang suam-suam kuku, sudah tidak ada gairah lagi untuk Tuhan. Sudah tidak ada lagi kasih mula-mula untuk Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Untuk itu saudara, selagi masih ada kesempatan, Tuhan memberikan kita anugerahnya. Mari saudara, bangun iman saudara, kerjakan iman kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk Tuhan. Mari saudara, kerjakan imanmu dengan sungguh-sungguh. Bangun imanmu dengan sungguh-sungguh saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat menjaga roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Yang pertama saudara, yaitu kita mau memberi diri untuk dipimpin oleh roh Allah dan firman-Nya. Berilah diri untuk mau dipimpin oleh Allah, untuk dipimpin oleh roh Allah dan firman-Nya. Yang berikutnya, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Milikilah roh yang taat kepada Tuhan. Dan juga saudara, hiduplah di dalam pergaulan yang benar. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita hidup di dalam pergaulan yang tidak benar, ini akan merusak kehidupan kerohanian kita. Yang berikutnya saudara, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga kalau kita katakan bahwa ini seperti untuk Tuhan, maka kita akan semangat berusaha untuk mengerjakan apapun dengan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan saudara. Hal yang lain juga saudara, itu perkatakanlah dan hidupilah iman di dalam Yesus, maka akan membuat hidup setiap kita menjadi luar biasa dan memiliki roh yang tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Yang lain juga saudara, yaitu mau melayani Tuhan, mau melayani sesama sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Hal yang lain juga yang dapat kita lakukan supaya roh kita tetap terjaga untuk terus menyala-nyala bagi Tuhan, yaitu tetap memiliki kasih mula-mula, semangat mula-mula saudara. Jangan padamkan roh, jangan dukakan Roh Kudus dengan kehidupan kita saudara. Mari terus bangun iman kita, mari terus bangun roh kita, bangun rohani kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan sampai api yang ada di dalam hidupmu menjadi padam. Biarlah itu tetap menyala dan gunakanlah untuk melayani Tuhan. Tentunya saudara, hal ini diperlukan disiplin rohani untuk menjaga atau melihara agar roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Tanpa dipelihara atau dijaga, maka roh kita akan mudah padam saudara. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saudara, salah satu tugas penting daripada para imam yaitu menjaga supaya api di mezbah Tuhan itu tetap menyala. Sepertinya saudara, ini merupakan satu tugas yang sederhana,
Tetapi saudara, ternyata tidaklah mudah untuk melakukannya, karena dibutuhkan sebuah ketekunan, kesungguhan hati untuk melakukan dan mengerjakannya. Biarlah api Roh Kudus terus menyala di dalam hidup kita saudara, mengobarkan semangat kita dan membangkitkan iman kita. Berilah diri untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa hidup kita untuk tetap semangat di dalam melakukan kehendak-Nya dan memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayaninya sampai ke garis akhir. Amin saudara. Yang ketiga saudara, yaitu layanilah Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan adalah sebuah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan tentunya agar kita tetap semangat melayani Tuhan dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan semangat, roh yang terus menyala-nyala. Sebagai orang yang telah diselamatkan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Sebab masing-masing kita telah diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia yang ada untuk memperlengkapi pelayanan tubuh Kristus. Maka saudara, kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus jaga dengan baik dan mau memberi diri untuk terus dibentuk di dalam kehendak-Nya, agar hidup kita menjadi berkat di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara, selagi Tuhan memberikan kesempatan, mari bangun iman kita, perbaharui hidup kita agar berkenan kepada Tuhan. Dan mari saudara, berilah diri untuk melayaninya dengan penuh kesungguhan hati dan ketekunan. Jangan sampai tantangan pergumulan hidup dan kesibukan kita membuat kita saudara, semangat kita menjadi kendor untuk melayani Tuhan. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Tetaplah semangat untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan segala pelayanan yang Tuhan percayakan dengan segenap hati, bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena Roh Allah yang bekerja di dalam kita. Amin saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh adalah orang-orang yang tekun saudara. Jangan goyah dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Melayani Tuhan merupakan bentuk pengabdian diri kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam penebusan dan karya penyelamatan. Jikalau dulu saudara kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hambanya Allah. Kita adalah hamba kebenaran untuk mengabdikan diri kita, melayaninya sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangkitlah dan menjadi teranglah. Jangan biarkan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Izinkan Roh Kudus terus memimpin hidup kita di dalam segala kehendak-Nya, dan berilah diri untuk melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dan ketekunan sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami menjaga diri kami agar kami tetap memiliki kerajinan, ketekunan, kesungguhan hati, semangat, dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan mampukan kami ya Roh Kudus, bimbing kami,
pengurapan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam kami mengerjakan segala hal yang kami harus kerjakan. Di dalam melayani Tuhan, dan Engkau perlengkapi kami, Engkau urapi kami, Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, para pemirsa yang mendengar firman ini. Kiranya pengurapan Tuhan, karunia daripada Roh Kudus menyertai dan berkarya di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan juga untuk terus semangat Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban.